tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makanan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering, ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Berapapun yang dianggarkan sekarang ini pada saya, detik ini pada saya akan terima dan saya akan maksimalkan dan saya akan sempurnakan. Kalau kurang saya akan bilang, saya akan minta lagi Pak Presiden dan saya yakin dia akan setuju. Gak mungkin enggak. Karena kan yang saya kerjakan memang untuk masyarakat. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Halo, selamat malam pemirsa. Anggaran sejumlah kementerian disunat demi alasan keseimbangan fiskal dan jalankan program andalan. Di sisi lain, postur kabinet yang gemuk tetap dipertahankan. Belum lagi mimpi Indonesia Emas 2045 dan juga warisan utang triliunan membuat publik menjadi khawatir justru terjadi pelambatan pembangunan. Lantas benarkah pemangkasan adalah langkah bijak untuk menghemat anggaran atau justru menimbulkan masalah dan hambatan? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu dengan tema Dilema Ugal-ugalan Pangkas Anggaran. Baik pemirsa, untuk membahasnya saya langsung akan memperkenalkan narasumber saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Mas Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Derajat sudah hadir. Kita masih menunggu narasumber yang akan mendampingi Mas Derajat, dan saya perkenalkan narasumber sebelah kiri saya sudah hadir pengamat politik Mas Adi Praetno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Afi. Terima kasih sudah hadir, dan juga Ketua Umum MAKPI, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Mas Rian Nugroho. Mas Rian, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam, selalu. Baik, saya ingin mengajak para narasumber dan juga pemirsa untuk mendengarkan statement cuplikan pidato Presiden Prabowo Subianto di acara Muslimat NU pada sore hari tadi. Kita simak bersama. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Kau boleh melakukan
lawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel gablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Iya, menarik sekali itu statement terbaru dari pidato Presiden dalam acara Muslimat NU sore tadi memberikan komentar mengenai efisiensi anggaran yang memang menjadi pembicaraan publik, pembicaraan di semua sosial media. Saya akan tanya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, saya kembali bacakan statement tadi yang sama-sama kita dengar. Ada yang melawan saya dalam birokrasi merasa sudah menjadi raja kecil. Bagaimana, apa yang kita bisa baca dari statement Presiden tadi? Ya, kalau kita mendengarkan statement dari Presiden Prabowo Subianto, sepertinya memang banyak yang tidak happy dengan adanya kebijakan efisiensi. Karena ini tentu membuat zona nyaman birokrasi, kementerian, dan institusi-institusi tertentu yang selama ini itu memang menikmati zona nyaman mereka dengan anggaran yang cukup fantastis. Yeah. Sementara pada saat yang bersamaan kan kita tahu pelayanan publik itu selama ini kan berbelit-belit, lambat, dan dianggap juga boros. Yeah. Jadi wajar kalau kemudian isu terkait dengan efisiensi ini kemudian menimbulkan polemik, dan menurut bahasanya Pak Prabowo nih, birokrasi kok sudah kebal hukum dan seperti raja-raja kecil. Iya. Itu bahkan yang terasa ada yang katanya ada yang mencoba melawan saya. Apa iya ternyata di internal sendiri dalam birokrasi ini ada gerakan melawan keputusan kebijakan yang diambil program prioritas dari Presiden? mungkin juga ada, tapi secara prinsip Prabowo sudah jadi presiden. Jadi hambatan-hambatan apapun yang ada di birokrasi, hambatan-hambatan apapun yang terkait dengan efisiensi, akhirnya memang harus dieksekusi. Jadi tak ada cerita lagi bahwa kebijakan Prabowo itu ada resistensi dan ada penolakan. Yeah. Karena kalau kita mau jujur, program-program populis pro rakyat itu kan orang bertanya-tanya dari mana anggarannya. Ya salah satunya soal pengetatan ikat Efisiensi yang pinggang itu. dilakukan Misalnya nih, makan bergizi gratis, soal periksa kesehatan gratis. Yeah. Tempo hari misalnya ada pemangkasan terkait dengan bagaimana subsidi listrik yang dipangkas 50%, biaya haji diturunkan. Belum lagi misalnya ingin bangun rumah sekitar 3 juta dan seterusnya. Itu program-program yang semua orang pasti apresiasi, senang, down to earth. Tapi kan orang bertanya, dari mana duitnya? Dan ini mulai kelihatan. Sangat kelihatan. Dan Iya. pada saat yang bersamaan, melihat postur anggaran kita memang per hari ini agak rumit. Ya. Misalnya kalau melihat bagaimana proyeksi antara belanja dan pendapatan itu kan nggak seimbang dan bahkan ada kecenderungan defisit. Misalnya soal proyeksi belanja kita kan rata-rata misalnya 3.500 triliun. Proyeksi pendapatannya di sekitar 2.900 sampai 3.000. Artinya ada margin yang sangat potensial menjadi defisit sekitar 600 triliun. Nah, apa yang dilakukan oleh penghematan pemerintah Prabowo itu kan akumulasinya sekitar 300 triliun. Kalau mau jujur di situ saja itu masih compang-camping. Ditambah misalnya soal bagaimana tahun ini 2025 soal hutang kita kan jatuh tempo. Ya. Ini yang saya kira memang segala cara dan upaya dilakukan oleh pemerintah supaya postur kita itu sehat. Sudah tepatkah yang Bagi saya dilakukan? tepat, tapi bukan segala-galanya. Justru saya melihat ini semacam mode untuk survival aja, Vi. Jadi bagaimana program-program strategis pemerintah, makan bergizi gratis untuk beberapa bulan berjalan, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis sudah gratis. mulai berjalan. Jadi itu yang kemudian per hari ini dalam jangka pendek sedang dicarikan solusinya, salah satunya efisiensi. Oke, Nah, di masa-masa yang akan datang ini apa solusinya? Belum tahu mungkin ya, belum ada kelihatan. jawaban atau titik hilalnya gitu. Saya perkenalkan juga sudah hadir bersama kami anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai Golkar, Mas Ahmad Doli Kurnia. Mas Doli, terima kasih sudah hadir. Karena baru bergabung saya tanya ke Mas Derajat dulu ya. Meskipun tadi sudah mengikuti. Bagaimana mau menanggapi statement dari Mas Adi bahwa sebentar, ini program prioritas pemerintah, karena juga tadi statement dari Pak Presiden mengatakan kan ini kita memberikan makan anak-anak Indonesia. Nanti kamu urusannya lawannya emak-emak bukan lawan Prabowo gitu. Nah, apakah kemudian Presiden juga memahami bahwa efisiensi ini muaranya adalah untuk pembiayaan makan siang bergizi itu? Oh ya, memang itu bagian untuk membiayai program-program yang dijanjikan ya, baik makan bergizi gratis maupun pembangunan perumahan, kesehatan dan sebagainya. Tapi yang masyarakat belum banyak tahu, APBN kita itu memang boros. APBN kita tuh boros. Saya
Saya rasa di Metro juga sering ngomong. Iya. Di Singapura itu orang bangun jalan dengan duit yang sama itu mungkin bisa 2 kali lebih panjang, 2 kali lebih lebar. Iya. Karena boros, ya. Kemudian ada lagi pemborosan untuk perjalanan dinas yang tidak perlu, ya. Jadi memang yang dipotong itu adalah anggaran-anggaran yang kira-kira efek multipliernya itu nggak tinggi, ya. Jadi ya perjalanan dinas misalkan, itu yang dipotong adalah yang sifatnya seremonial, yang masih bisa ditunda. Tapi yang sifatnya monef, ya tetap perlu dijalankan. Contohnya perjalanan dinas yang sifatnya monef, misalkan kalau untuk pengawasan lingkungan, ya. Pengawasan lingkungan kan mau nggak mau itu penyidik Harus lihat ke lapangannya, dari gitu kan. Kan nggak mungkin pengawasan lingkungan cuma dari Google, kan nggak mungkin. Nah, Iya. jadi yang penting-penting itu masih diizinkan oleh presiden gitu. Tapi memang yang kira-kira dianggap kurang penting kita pindah ke yang lebih penting, yang efek multipliernya lebih tinggi. Ya, disisir oleh Kementerian Keuangan ketemu 306 triliun gitu loh. Jadi saya nggak tahu nyisirnya karena kan saya bukan bagian yang nyisir, rambut saya Pokoknya, juga rambut saya habis. Pokoknya angkanya keluarnya 306 angkanya triliun. 306 triliun ya. Jadi dari situ kelihatan bahwa selama ini memang banyak beban-beban anggaran yang sebenarnya bisa kita kurangi, ya. Ya contohnya beban di hotel, kemudian beban pembangunan jalan, beban pembangunan konstruksi bangunan, itu kan banyak yang bisa dikurangi. Nah itu yang dikurangi. Tapi memang saya sepakat dengan Mas Adi tadi, ya dalam jangka pendek ini kan kita punya postur APBN, mana yang kurang efisien kita potong. Tapi untuk yang lebih panjang itu memang pemerintah ya perlu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Perlu mencari sumber-sumber yang juga boros tadi. Jadi kita ini APBN kita ini boros di pendapatan, boros di pembiayaan. Maksudnya pembiayaan itu adalah melalui surat utang, boros di belanja. Nah sekarang yang ditangani oleh Bapak Presiden dan Kabinet itu adalah pemborosan di belanja, pemborosan di penerimaan itu harus kita tangani lagi, kita harus bereskan untuk pajak misalkan banyak yang masih bocor, ya, kemudian cukai juga demikian, PNBP itu banyak sekali sumber-sumber PNBP yang harusnya bisa digali, itu belum kita gali, ya. Nanti bisa kita sesi khusus itu kita bahas banyak. sendiri Tapi intinya ini harus dilakukan, Mas. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Ini pil pahit kalau Caimin yang mesti diterima. Iya, ini sesuatu yang memang harus dilakukan, bahwa kemudian ada birokrat ya mungkin sudah terlanjur, sudah janji sama kontraktor, sudah apa ya apa boleh buat lah ya. Beliau tertawa tahu yang saya maksud. Sudah terlanjur janji apa segala macam, ya apa boleh buat, Anda nggak bisa lagi lakukan itu. Gitu. Kalau secara politik, kalau Mas Doli melihatnya, karena ini kan juga mempengaruhi MICE di daerah. Banyak tadi kita juga sempat melihat bahwa banyak kegiatan MICE yang sumber utama pendapatan industri MICE ini adalah dari belanja pemerintah, seminar dan lain-lain. Mulai ada pembatalan-pembatalan di sejumlah daerah. Mereka juga khawatir efeknya adalah ketika hotel nggak jalan, UMKM pendukung juga nggak jalan. Di daerah ini suara dari kepala daerah itu seperti apa sih, Mas? Ya, pertama saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo kita ini sebetulnya menunjukkan ada pembeda ya di awal pemerintahan ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa itu pembedanya? Yang pertama tadi beliau concern dan sangat berkomitmen untuk melakukan menjalankan program-program yang down to earth tadi itu, ya. Makan siang gratis, kemudian kesehatan gratis, rumah dibangunkan dan segala macam itu. Iya. Yang tentu konsekuensinya adalah tadi ya memang membutuhkan anggaran. Satu. Yang kedua adalah ya pembedanya adalah beliau menunjukkan ada pembenahan. Pembenahan yang paling mendasar itu adalah soal anggaran kan. Apalagi tadi Mas Dajab mengatakan bahwa memang selama ini postur APBN kita tuh boros. Saya kira kan yang tahu boros bukan Mas Dajab aja, tapi mungkin Pak Prabowo juga tahu. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi beliau mau melakukan efisiensi ya, efisiensi, dan yang kalau kita lihat yang di efisien itu kan memang ya yang kita tahu sama-sama ini selama itu ya apa namanya ya kalau dikurangi juga tidak terlalu punya dampak terhadap program yang kan kita lihat nih ya masing-masing di komisi kita kan ada raker dengan menteri-menteri dan itu kan fluktuatif tuh, misalnya kayak di
di Kementerian Dalam Negeri pemotongannya 50%. Ya. Kalau di PU itu hampir 80%, 90% gitu ya. ya. Nah, tapi kan itu saya kira memang sudah dipertimbangkan matang-matang mana kementerian, lembaga yang memang diefisiensikan tanpa ini. Nah, soal tadi itu ya, memang perlu diantisipasi. Kalau saya bukan soal kepala daerah dan segala macam, ya bagaimanapun kan itu, mais itu kan berhubungan dengan masyarakat kelompok tertentu yang bekerja di tempat mereka, ya katakanlah kelas menengah ke bawah gitu ya. Nah ini yang juga nanti saya kira harus diantisipasi oleh pemerintah. Karena ancaman PHK mau tidak mau juga perlu mereka lakukan untuk survive dan akhirnya kembali lagi ke masyarakat itu sendiri dampak negatif yang dirasakan dari efisiensi ini. Nah ya makanya jadi saya kira memang satu sisi kita lihat efisiensi ini memang untuk tujuan yang baik, ya. Tapi jangan lupa bahwa ini nggak sederhana gitu. Ya implikasinya juga saya kira saya yakin sudah dipertimbangkan ya. Harus diantisipasi seperti yang contohnya yang tadi itu. Oke, baik. Saya harus jeda Mas Rian, usai jeda saya minta tanggapan Anda karena setiap hari pemberitaannya seperti hari ini 50% anggaran BMKG dan Basarnas dipotong 50%. Lalu kayak teriak bahwa untuk gaji pegawai hanya bisa sampai Oktober 2025. Apakah kemudian ini akan berdampak kepada pelayanan publik? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, saya langsung ke Mas Rian Nugroho. Mas Rian, kalau kemudian kita mendengar penjelasan dari narasumber di segmen sebelumnya, tapi di satu sisi optimisme dan harapan ke depan itu nggak kerasa gitu di masyarakat. Seperti yang tadi sampaikan sebelum jeda gitu. Ada teriakan dari pegawai honorer yang khawatir mereka akan di PHK. Atau bahkan suara-suara seperti, Pak jangan sampai anaknya kenyang karena dapat makan siang gratis tapi ayahnya pengangguran gitu. Bagaimana Anda melihat ini Mas Rian? Gini, pertama kita harus tahu bahwa ini adalah jenis kebijakan yang intractable. Sejak awal susah. Tapi di sebuah setting kebijakan administratif diperintahkan jalan, nggak bisa. Kalau difahami sebagai kebijakan yang intractable, dia mulai mengajak yang lain berpikir. Kedua, kita bicara masalah public services. Sekarang udah salah kaprah, government spending brutally. Contohnya, zaman dulu itu ya, menyewa yang namanya influencer, itu kan costnya nggak karuan itu. Kemudian membuat show yang ngajak artis gede, boleh, tapi jadi very costly. Bukan masalah kunjungan, ini masalah yang ini aja. Nah, satu lagi yang ini secara ilmu salah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa ada 7 fungsi yang itu memusat. Jadi di luar fungsi itu public service ke pemerintahan daerah. Jadi pemerintah pusat itu kerjakan semua yang bukan kerjaannya. Yang kerjaan pusat adalah misalnya keuangan, kepolisian, keamanan. Ya, tapi yang pendidikan, kesehatan, itu melakukan ke bawah. Tapi sampai pariwisata pun kerjakan di pusat. Jadi spending brutally. Jadi kita harus patuh pada ilmu. Ingat tuh ya, ngatur negara nggak berbakat mau aja. Mau sama ilmu. Jadi kalau mau yang namanya ilmu, yang namanya pusat itu thinking, berpikir. Di bawah, di tengah itu provinsi itu dia membantu untuk supervising, beberapa servicing. Tapi yang paling bawah servicing. Jadi yang pusat jangan dikasih duit untuk yang namanya servicing. Klaim, saya melayani, pusat nggak ada pelayanan. Daerah yang melayani masyarakat. Jadi yang namanya masyarakat, yang namanya pemerintah daerah di kabupaten kota itu difokus ke sana. Jadi di sanalah yang namanya pengurangan anggaran mulai dibatasi. Dia maksud pengurangannya loh ya. Yang di pusat harus kenapa? Nah itulah diperlukan namanya audit pelayanan. Kenapa? Kalau nggak udah diaudit semuanya nanti ya udah terbiasa punya uang gede kan, tadi Pak Prabowo mengatakan marah kan. Nah itu dikasih tahu, salah. Yang terjadi adalah teman-teman ini, terutama di pusat mau izin loh ya, karena mereka mengatakan prestasi saya adalah kalau saya itu punya duit gede. Jadi mereka tiap tahun dikatakan anggaran aja, mengatakan this is public services. No, there is no public services di pusat kecuali untuk yang namanya urusan pusat tadi. Ini yang nggak pernah dilakukan. Jadi yang terjadi, Pak Prabowo harus support. Pak, ini yang banyak nggak kerjakan undang-undang nih Pak. Dan itu bisa jadikan turunan. Kenapa? Yang terjadi sekarang semua service ikut naik ke pusat. Padahal pusat nggak bisa touch. Ingat, tujuan pemerintah daerah adalah mendekatkan service ke daerah. Pertama,
Kedua, kita punya digitalisasi. Ada namanya itu proses bagaimana pelayanan publik ditingkatkan digitalnya. Tetapi jangan seperti digitalisasi untuk e-commerce lain. Karena kalau seperti, saya sebut aja ya, kayak Tokopedia, Shopee, yang lain-lain, itu berbeda itu. Karena masyarakat itu bukan customer dari pemerintah. Tapi masyarakat adalah ownernya pemerintah, gitu loh. Jadi harus berpikir berbeda. Yang ketiga, kreativitas. Jadi gini, ada namanya adalah collaborative services model. Mulai dipikir. Jadi pemerintah musik gimana supaya sama-sama enak. Contohnya pelayanan untuk pernikahan. Jangan datang ke situ dulu, WA dulu, dicek dulu. Ada yang namanya itu pengecekan digital. Jadi lebih murah, efisien. Jadi kreativitas tambah kolaborasi ketemu. Jadi sekarang itu kita jangan buru-buru. Wah, bagaimana? Berpikir dulu. Karena berpikir susah, orang nggak mau mikir. Orang mau ngomong doang. Terus rakyatnya gimana, Mas? Kalau kemudian ternyata ini jadi, udah pada was-was. Mereka harus bagaimana? Nomor satu ya, yang namanya pengetatan anggaran, kita lihat itu kebijakan intractable. Supaya nggak dibilang ugal-ugalan, apalagi ugal beneran ya. Maka harus dibuat tim yang itu stakeholder ketemu di situ, kayak Mas Adi atau siapa yang bukan tim pemerintah. Untuk memverifikasi bahwa pemotongan itu bener gitu loh. Kedua, terus diajari. Pemerintah juga perlu belajar. Kenapa? Ya semua orang tuh perlu belajar. Ya siapa yang ngajar? Mas Adi, teman-teman yang itu outside of government. Kalau government sendiri nanti dia, kalau government sendiri, meskipun sekolah doktor, gelarnya STH nanti, sok tahu gitu. Nggak boleh. Jadi kenapa? Negara ini dibangun oleh kebersamaan. Cukup. Dan Pak Prabowo udah tekan net gitu kan ya. So, it start to be why tentang apa? How-nya. Karena kebijakan itu mudah. Yang saya itu adalah eksekusinya, implementasinya. Maka kalau saya ajarkan kebijakan publik itu 20% rumusannya, 20% kontrolnya, 60% itu eksekusinya. Dan eksekusi itu nggak mudah loh itu. Nggak sekedar perintah, itu enggak. Tapi di situ proses dilibatkan namanya inklusif. Berjalannya proses, sekarang wacana udah keluar. Harusnya gimana? Anggarannya ditahan dulu, jangan dipotong dulu. Nomor satu adalah governance dulu. Governance dulu adalah pertama buat tim stakeholders, nanti bisa melibatkan DPR juga ya teman-teman. Jadi ada orang-orang yang paling rewel kalau perlu. Kumpulkan di sebuah tempat, kasih waktu 1 minggu, ini bagaimana? Kenapa gitu? Contoh kayak saya atau beliau rewel gitu ya. Ketika kita rewel diajak bareng-bareng, terus bagaimana? Kan ikut mikir kan? Ada solusi yang bisa dilahirkan. Ikut mikir, jadi karena ikut mikir semuanya jadi dirangkul. Bukan sekarang kan dibedakan, kamu beda, ini saya. Enggak, lupakan itu. Udah selesai, kita sama-sama satu kelompok. Nggak berseberangan gitu ya? Nggak ada seberangan. Baik. Mas Dajjal mau menanggapi bahwa apakah ini proses sudah dilakukan gitu? Ya itulah repotnya orang jadi presiden ya. Masih ingat ketika Pak Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran, duit digelontorkan infrastruktur, kritiknya adalah ini masuk ke program-program padat kapital, nggak menetes ke rakyat. Nah sekarang Pak Prabowo yang dari infrastruktur dikurangi, ditaruh ke rakyat. Ini kritik salah, juga. Kritik loh. Jadi ya sudahlah kayak kayak cerita orang naik ke keledai, dinaikin salah, nggak dinaikin salah segala macam. Tapi pemerintah harus membuat keputusan. Ya, Pak Prabowo sudah melihat postur anggarannya begini, realisasinya bulan Januari sekian segala macam, sehingga beliau memutuskan yang nggak efisien harus dipotong. Ya konsekuensinya pasti banyak penentangan. Orang yang sudah terbiasa teken proyek gede-gede ya, waduh proyek gue hilang nih kan. Udah pasti itu. Tapi ya either you with us or you not with us gitu loh. Ketika yang dikatakan Pak Prabowo. Anda mau ikut keputusan pemerintah atau tidak? Seperti yang dikatakan Pak Prabowo tadi kan. Sudah katakan Bapak Presiden tadi seperti itu. Nah sekarang tapi saya juga paham dan saya juga mengatakan di beberapa tempat sebelumnya malah kita juga harus ingat bahwa budget itu walaupun boros itu tetap punya efek multiplier. Misalkan MICE, katakanlah cuma hura-hura jalan-jalan kembali, tapi tetap dia memberikan pemutaran uang kan? Di sana. Nah, di sini yang kita harus cari keseimbangan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Presiden adalah mencari keseimbangan itu. Ini adalah solusi yang sifatnya jangka pendek. Ibaratnya ya latihan puasa menjelang Ramadan lah ini ya. Nah, nanti setelah itu kita tentu harus ada 2 kompensasi yang memang saya perlu dilakukan. Pertama adalah kompensasi regulasi, karena regulasi itu biayanya besar bagi bisnis. Kalau itu bisa dipangkas, itu efeknya akan cukup besar bagi para pelaku usaha. Kemudian yang kedua yaitu kuncinya adalah
penerimaan, dan penerimaan. Pengenjotan penerimaan negara. Itu kuncinya. Oke. Dan itu yang harus segera dilakukan. Oke, saya ke Mas Doli. Ada selentingan, mungkin habis ini bisa ditanggapi oleh Mas Adi. Ada selentingan gini, ya untuk anggaran kementerian, lembaga untuk rakyat semua dipotong. Tapi Pak Prabowo sendiri kabinetnya aja nggak efisien gitu. Bagaimana menanggapi statement-statement itu, Mas Doli? Ya, saya kira memang harus ditindaklanjuti dengan apa yang disebut dengan kabinetnya itu tidak penghematan gitu ya. Ya, itu kan kompensasi terhadap orang yang mungkin kena dampaknya gitu ya. Ya, bukan kena dampaknya, kira-kira merasa akan punya dampaknya. Termasuk tadi misalnya seperti yang digambarkan oleh Mas Derajat, mungkin ada orang sudah mulai tanda tangan kontrak dan segala macam gitu-gitu dilihat. Jadi kayaknya banyak banget orang yang udah mulai tanda tangan kontrak ya. Dari tadi tuh Ya, contohnya tuh ada tuh seberapa banyak gitu orang yang sudah tanda tangan kontrak yang ternyata dirugikan dengan kebijakan efisiensi ini. Nah, jadi Mafia-mafia anggaran juga jangan-jangan gigit jari loh, Mas Doli. Lah ya mungkin juga termasuk mafia anggaran itu yang ngomong soal nembak sana nembak kemari kan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini kan impresnya udah keluar ya. Iya. Gitu loh. Jadi no point to return. Jadi kalau memang misalnya Pak Prabowo dan kabinet ini yakin bahwa ini semua program untuk ditujukan kepada program-program yang memang dirasakan langsung masyarakat, ya jalan. Nah, bahwa kemudian nanti di perjalanan itu ada dampak, ada ada impact terhadap kelompok masyarakat, itu yang harus dipertimbangkan untuk kemudian diantisipasi, gitu loh. Jadi udah jalan kok ini gitu. Udah jalan, jadi ini nggak mungkin mundur ya, nggak mungkin berubah nih. Iya, jadi ya dan semua saya kira jajaran pemerintahan, pemerintah pusat termasuk kabinet yang tadi kalau misalnya ada yang dianggap tidak hemat atau yang berubah tidak berubah lifestyle-nya segala macam, ya harus diikutin kebijakan ini. Ini instruksi presiden loh yang harus dijalankan, kira-kira gitu. Oke, baik. Saya minta Golkar dan PAN kita di garda paling depan. sekalian, Mas Adi, saya minta tanggapannya, termasuk juga seperti apa kalau kemudian Mas Doli tadi katakan there's no point of return, nggak mungkin balik lagi. Tapi kemarin PPN 12% aja tiba-tiba balik. Soal LPG yang katanya udah dijalankan tiba-tiba balik badan. Apakah kemudian yang ini yang benar-benar akan dijalankan? Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Adi, kalau kemudian ternyata ini sudah keluar impresnya, jadi nggak mungkin balik lagi. Apa iya Anda yakin bahwa kita lihat bahwa soal PPN 12% bisa berubah, soal LPG yang sudah kemudian bikin ibu-ibu antri juga bisa berubah. Apa yang kali ini ada celah untuk berubah? Saya yakin tidak ya, sepanjang tidak ada urusan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, misalnya soal kenaikan BBM, soal kenaikan beras. Saya kira resistensi itu tidak akan muncul dari bawah. Ini kan kalau mau jujur, ini hanya sebatas konsumsi kelas menengah ke atas. Menjadi ramai itu karena memang birokrasi kita selama ini itu bukan hanya dianggap boros, tapi kan proses bagaimana pelayanan mereka kan berbelit-belit dan bahkan kinerjanya itu nyaris tidak pernah kelihatan secara signifikan. Bahkan ada yang menyebut ini macam birokrasi 79 masuk jam 7, jam 9 sudah hilang. Kan itu yang sebenarnya. Iya, artinya apa? Yang kemudian menjadi ramai soal efisiensi itu karena ini dianggap bagian dari huru-hara dan pemborosan era sebelumnya. Ada pengakuan dari mantan menteri tertentu misalnya soal bansos yang mencapai 500 triliun. Itu kan 50%-nya nggak tepat sasaran. Itu orang marah, yang dikorbankan adalah efisiensi. Apalagi misalnya soal infrastruktur yang juga dianggap ugal-ugalan, yang tidak mampu menyentuh bagaimana soal pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dibandingkan sebelumnya juga nggak ketemu. Inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak kebijakan efisiensi itu adalah sesuatu yang dikritik, tapi bukan karena kebijakan populis dan harus membutuhkan anggaran negara dengan cara efisien. Siapa yang tidak senang, Vi? Ya, satu, orang dikasih makan gratis kok senang orang. Biaya haji dipotong. Orang seperti saya, orang Madura, yang memang seumur hidupnya ingin haji, senang betul dengan kebijakan begini. Listrik kemudian kena diskon 2 bulan. Kemudian misalnya soal hutang UMKM diputihkan. Ini adalah program-program kerakyatan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana program yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok orang. Birokrasi sebut saja. Ataupun misalnya program-program yang dianggap sebagai anjang sana formalitas,
hanya hahihi hore-hore ke luar negeri nggak penting, itu bisa dipotong untuk kepentingan ini. Jadi komunikasi publiknya juga harus mulai main nih di istana, bahwa ini adalah memindahkan sesuatu dana besar yang selama ini hanya dikonsumsi oleh 1-2% orang, ini menjadi kebutuhan yang sangat populis. Jadi Anda nggak melihat ada resistensi atau kontra yang signifikan dari Per hari publik? ini resistensinya itu karena negara itu seakan-akan ingin melakukan apapun gara-gara APBN kita nggak baik-baik saja. APBN kita itu nggak baik-baik saja, efek dari ugalan-ugalan dari pemerintah sebelumnya, infrastruktur jor-joran, bansos jor-joran. Apalagi bansos itu ditengarai untuk kepentingan pemilu 2024. Kalau saya membaca data yang kau tampilkan tadi, yang dipangkas besar sampai 75% itu apa? Infrastruktur sama IKN. Jadi wajah lama itu yang kemudian mau coba ditransformasi. Mau dirubah. Bahwa rakyat yang kemudian membutuhkan sejarah signifikan. Saya membayangkan, sejak awal Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya pemimpin populis. Apa itu pemimpin populis? Narasi, statement-statement dan kebijakannya langsung ke rakyat. Makanya Prabowo bilang, apa itu diskusi kalau masih banyak orang lapar? Apa itu kemudian diskusi kalau masih banyak orang yang miskin? Prabowo ingin bilang bahwa apapun akan dilakukan sepanjang persoalan-persoalan kerakyatan itu bisa tuntas. Jangankan birokrasi, kementerian-kementerian juga akan dipangkas. Kan kira-kira begitu. Jangankan itu, mungkin ke depan anggaran-anggaran terkait dengan negara yang dianggap terlampau jor-joran dan boros juga ada efisiensi. Tapi secara prinsip di tengah populisme yang diinginkan oleh pemerintah, kalau kita membaca postur anggaran 2025 itu kan agak sedikit defisit cukup signifikan, yang saya sebut sekitar 600 triliun. Yang dibutuhkan untuk tahun ini ya tambal sulamnya dari efisiensi 300, kurang masih 300 lagi. Nah, apalagi pada saat yang bersamaan kan insentif pajak kita salah satu terbesarnya kan misalnya dari ini soal aktivitas di batu bara, nikel, tambang dan seterusnya. Itu kan per hari ini itu kan slow motion, tidak terlampau respected, dan efeknya pada pajak penerimaan negara kita kan berkurang. Inilah yang kemudian memang harus difikirkan. Nah, solusinya mungkin ada dua, ngutang atau tarik investor. Tapi rasa-rasanya pemerintah kali ini agak jaim. Baru 4 bulan kan nggak mungkin ngutang untuk urusan-urusan begini. Tarik investor juga paling. Nah, tarik investor ini bagaimana? Nah, kalau saya justru di situ politiknya. Ketika Prabowo Subianto menginginkan ada efisiensi di dalamnya, terus tuh ingin tunjukkan nih birokrasi kita mulai efektif kok. Birokrasi itu tidak boros kok. Birokrasi itu mulai dipangkas. Bagaimana arus transportasi modal dan investasi bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan infrastruktur yang sedang dibenahi nih. Karena kita tahu selama ini birokrasi kita kan berbelit-belit. Orang nggak mau tanam invest karena memang prosesnya agak ribet. Makanya lebih pilih ke tempat lain. Ada yang ke Thailand, ke Filipina, ke Indonesia. Nah, pesan itu yang kemudian diharapkan supaya investor itu mau datang ke kita. Iya Mas Derajat, pesan itu juga yang mau disampaikan di luar apa pemangkasan anggaran yang berdampak pada kinerja? Iya, contohnya ya kan sekarang banyak kementerian-kementerian baru. Ya. Itu kalau dulu saya kan pernah komisaris di salah satu bank BUMN. Kantor saya tuh buat main bola bisa tuh. Gede, saking besarnya. Saking mewah, saking gede dan mewahnya. Sekarang udah dikecilin kan. Nah, untuk yang sekarang nih kementerian baru, saya nggak usah sebutkan lah kementeriannya ya. Itu pejabat-pejabat eselon 1 itu di satu kotak yang sama. Dan kemudian Pak Menterinya langsung, enggak, saya nggak mau yang ini terlalu mahal, terlalu mewah. Yang beliau minta itu furniture yang biasa-biasa saja. Jadi artinya ada semangat untuk memperbaiki praktek-praktek yang dianggap pemborosan. Memang secara ekonomi itu selalu walaupun boros dari sisi akuntansi, tetapi dia ada dampak ekonominya. Misalkan kita beli mebel mewah. Ada dampak ekonominya karena kan ada produsen mebel mewah gitu kan. Tapi yang beli mewah-mewah itu biarlah perusahaan-perusahaan besar lah, demand-nya biar ada di sana. Nah, pemerintah melakukan memangkas pemborosan supaya anggaran itu bisa langsung dikucurkan kepada masyarakat. Yang sekarang muncul kan baru makan bergizi gratis. Tapi kan banyak program-program lain yang sedang disiapkan Pak Prabowo. Contohnya pupuk, ya karena menterinya ketum saya ya Pak Menko itu memangkas birokrasi pupuk. Jadi pupuk yang tadinya itu ada 41 regulasi itu sekarang dipangkas cuma jadi 1. Jadi langsung
Ini kan Jadi selama ini ngapain dibikin berbelit-belit ya, baru kemudian satu sisi terbongkar betapa borosnya saya tuh sampai berbelit-belitnya mengatakan pada ketum-tum ini yang bisa menjalankan seperti ini hanya Kim Jong Un. Karena saking berbelitnya itu dipangkas. Itu makanya saya mengatakan tadi kompensasi atau insentif birokrasi itu diperlukan ya. Jadi saya ingin menyampaikan adalah masyarakat kebanyakan itu mengapresiasi yang dilakukan oleh Presiden. Kita lihat tadi sambutannya di Muslimat ya, dari Muslimat ya, di tepuk tangannya begitu meriah gitu ya. Karena memang anggarannya dikucurkan langsung. Kalau sekarang yang baru dirasakan baru 1-2 program karena memang baru beberapa bulan. Tapi nanti itu ibu-ibu akan banyak sekali manfaatnya lah yang dirasakan langsung. Kemudian juga pupuk, kemudian gabah. Presiden memerintahkan beras, gabah, itu dulu harganya ditekan-tekan. Sekarang Presiden memerintahkan dinaikkan. Ya, kan itu butuh anggaran juga. Nah, jadi anggaran itu nanti akan langsung dirasakan oleh petani. Jadi benar yang dikatakan Mas Adi tadi. Ini menggeser dari yang dinikmati oleh sekelompok kecil, digeser ke dinikmati oleh sekelompok yang jauh lebih besar. Nah, bahwa ada resistensi, ya biasa ya, tapi ya itulah pilihan yang diambil oleh Presiden ya. Nah, itu yang harus dijalankan. Oke, saya harus jeda, nanti saya minta tanggapan dari narasumber yang lain, termasuk kapan ini bisa dirasakan oleh masyarakat, semua efisiensi anggaran yang katanya dikembalikan lagi pelayanannya untuk masyarakat. Dan sepertinya partai politik dan DPR nih setuju-setuju aja Mas Adi ya, nggak ada resistensi juga dari partai politik. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, pemirsa, kami lanjutkan. Lalu bagaimana Mas Rian membaca support dari publik? Apakah memang mereka percaya bahwa ini akan kembali menjadi kesejahteraan mereka, atau bagaimana Anda membacanya? Sebentar begini, ada masalah penting lagi ini. Nomor satu, ini bukan shock terapi. Ini memang terapi. This is good. Ini bel yang Pak Prabowo betul sekali. Kenapa? Problem kita hari ini adalah bagaimana kita mengefisienkan. Ingat loh ya, di dalam zaman hari ini untuk menjadi hebat itu ada 4 langkah. Satu, kita bisa public service ya. Public service pertama kali harus faster. Kedua, better. Tapi ketika harus cheaper, jadi government harus lebih murah lagi. Affordable. Yang terakhir harus smarter. Ini harus digunakan sebagai mindset. Kedua, saya ingin berikan masukan kepada teman-teman di top leadership atau Mas Derajat juga di DPR kami. Janganlah menggunakan kata-kata with or without me gitu loh. Enggak, jadikanlah kebijakan Pak Prabowo menjadi kebijakan bangsa. Jadi gimana? Ini teman-teman ngerti, para menteri ini bilang tadi kan, komunikasi, kerja. Dan ini nggak cukup hanya pakai glorifikasi. Jangan saya Prabowo itu setelah teriak terus bingung. Kasihan Pak Prabowo. Harus eksekusi. Dan untuk itu bagaimana kita menjadikan program ini sebagai program bangsa. Ingat loh ya, saya nggak setuju dengan kata-kata ini program Pak Prabowo. Nggak. Ini programnya bangsa, programnya rakyat. Saya nggak setuju dengan kata-kata with me or not. Loh, ini with me semuanya. Karena kalau udah seperti itu, semua orang buy in. Kalau semua orang buy in, nggak usah permasalahkan rakyat dukung apa tidak. Ya pasti dukung gitu loh. Memang prosesnya panjang. Jadi kalau kita benahi sesuatu, mindsetnya dulu, jangan prakteknya. Praktek itu terlalu jauh, mindset dulu. Nah, tolong benahi ini dulu. Mas, di anggaran ada mafianya, ada korupsinya, dengan dipotong seperti ini, menurut Anda celahnya masih ada? Begini loh, semua itu bisa diatasi asal kita tahu bagaimana itu kebijakan dirumuskan dengan begini loh. Kalau kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dan yang namanya pentahelixnya gitu kan ya, everybody join kan, ikut marah kan dia. Kalau pemerintah sendiri berarti masih ada di situ. Contoh, kami di MAKPI, mungkin beliau nggak pernah diajak gitu loh. Ya kita nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ini ada pelibatan dari stakeholders, akan lebih baik kan? Jadi semua pihak berkontribusi. Hillary Clinton pernah mengatakan it takes a village. Kalau kelahi itu harus masa desa ikut kelahi. Jadi supaya dia nggak diklaim sama yang dibilang mafia tadi gitu loh. Jadi Pak Prabowo ditemani. Kayak anak STM aja ya, keroyok aja. Kenapa? Ini bangsa
kita semua kok gitu. Ya. Itu caranya. Oke, dari politik kayaknya juga semua mendukung aja gitu. Kalau Golkar dan PAN berada di depan mendukung ini, bagaimana dengan partai-partai yang lain? Bagaimana menurut Mas Adi? Ya saya kira hampir bisa dipastikan 1000% semua partai politik di parlemen, fraksi-fraksi di parlemen akan tegak lurus dan mendukung 100% apa yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Suara kritisnya akhirnya datang dari mana? Even PDIP sekalipun yang kalah Pilpres dan tidak ikut bergabung menyatakan tegak lurus dengan Presiden. Kan itu sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang sudah didukung PDIP. PP 12% tegak lurus, soal makan bergizi gratis tegak lurus. Jangankan ini, Vi, apapun akan dilakukan oleh PDIP sepanjang bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi ke depan kalau kita membaca ada resistensi di parlemen, resistensi di partai politik, rasa-rasanya sampai kiamat pun kita tidak akan nemu itu. Karenanya kalau kita mau bicara soal infra dan dukungan politik, mestinya ke depan Prabowo Subianto itu tak ada ceritanya tidak bisa mewujudkan semua keinginan-keinginannya. Ini semacam hukum besi ini, karena keputusan politik, dukungan politik, dan dukungan yang cukup luar biasa dari seluruh stakeholder di negara kita, semuanya mengarah kepada Prabowo Subianto. Jadi persoalan-persoalan yang populis tentang kemiskinan, tentang rakyat yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045, mestinya ini terjadi dalam 5 hari. Maksud saya dalam 5 tahun. 5 tahun ini, jangan salah 5 tahun beda. DPR yang katanya menyerap aspirasi rakyat, bagaimana bisa mengawal? Karena semua khawatir soal ada mafianya, ada korupsinya, Mas Duli. Ya, saya kira kita juga bisa lihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ini adalah transformasi APBN, ya. Jadi bagaimana supaya postur APBN kita itu memang lebih real, ya. Nah, kata kuncinya kan 2 sebetulnya nih kalau kita lihat dari efisiensi ini. Satu untuk kepentingan rakyat, yang kedua efisiensi ini kan penghematan. Jadi rakyat dan hemat. Rakyat dan hemat ini saya kira kalau ada yang menentang malah cari penyakit sendiri gitu loh. Secara politik gak menguntungkan? Gak menguntungkan kalau kita berbeda untuk kepentingan rakyat dan penghematan. Gitu. Nah, makanya oleh karena itu kalau ini berhasil, saya kira dalam jangka panjang ini akan merubah situasi kultur kerja birokrasi kita, ya. Artinya kan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sebagai birokrat itu, kalau ada anggaran yang diefisienkan dengan target tertentu harus tercapai misalnya, itu kan yang harus mereka lakukan adalah peningkatan produktivitas. Jadi nanti insya Allah jangka panjang kalau ini berhasil, birokrasi kita akan lebih kerja efektif, anggaran kita efisien, ya hemat dan tercapai tujuannya. Nah, oleh karena itu kami di DPR ya harus mengawal. Ini bukan hanya soal kita adalah bagian dari KIM dan segala macam, tapi kunci tadi itu rakyat dan hemat. Itu yang harus kita kawal. Baik, Mas Derajat terima kasih banyak. Mohon maaf kita coba rangkumkan semuanya. Terima kasih banyak. Kita lihat seperti apa memang. Kita harapkan efisiensi anggaran yang sudah diterapkan program andalan ini memang untuk rakyat. Tentu alokasi anggaran yang tepat sasaran tanpa mengorbankan pelayanan bisa menjadi kunci keberhasilan. Ingat, rakyat menanti dampak langsung efisiensi. Saya Ferry undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.